Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Purnamasari, NPM 7202131112. Kali ini saya akan menyampaikan hasil lesson saya terkait materi pembukuan dan pencatatan dalam mata kuliah perpajakan. Definisi pembukuan dan pencatatan dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sementara pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenal pajak bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP. Berikut adalah kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan bekerja bebas dan wajib pajak Badan Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Kemudian ketentuan pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi ketentuan berikut. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual atau stelsel kas. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Adapun bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasil bruto yang diterima atau diperoleh, penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang mengenai pajaknya bersifat final. Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Dan selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Wajib pajak diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat atau AES. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK
Nomor 196 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 pada tahun 2007 yang telah diperkenankan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat adalah wajib pajak dalam rangka penerimaan modal asing atau PMA. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya, wajib pajak dalam rangka kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan. Yang keempat, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagai maupun keseluruhan di Bursa Efek Luar Negeri. Yang kelima, kontrak investasi kolektif atau KIK. Yang keenam, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Yang terakhir, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan. Tata cara permohonan penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris. Berikut adalah tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.